Hai, ibu-ibu semua, bapak-bapak, teman-teman, apa kabar? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akselerator siklorton. Apa sih akselerator siklorton itu? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa siklorton itu merupakan piranti untuk mempercepat gerak partikel bermuatan listrik. Nah, siklorton dikembangkan pada tahun 1930 oleh E.O. Lawrence pada tahun 1901 hingga 1958 dengan menggunakan sebuah medan magnetik untuk menjaga agar ion-ion bermuatan yang kita sebut biasanya sebagai proton bergerak dalam lintasan. Partikel-partikel bermuatan dibelokkan dalam suatu lintasan melingkar oleh medan magnetik dan dipercepat oleh suatu medan listrik setiap partikel-partikel melintasi celah. Adapun cara kerja dari siklorton, yaitu siklorton bergerak melalui proton-proton dalam dua bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh suatu celah. Setiap kali proton-proton lewat melintasi celah di antara kedua bidang setengah lingkaran. Nah, suatu tegangan diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton-proton tersebut. Percepatan ini meningkatkan kelajuan proton-proton dan juga jari-jari kelengkungan lintasan pada proton-proton. Nah, berikut adalah gambar lintasan siklorton pada proton. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa medan magnetik yang diberikan oleh sebuah elektromagnetik besar berarah masuk dalam bidang kertas A adalah sebuah sumber ion. Garis-garis gaya menunjukkan medan listrik dalam celah. Setengah siklus berikutnya. Nah, proton-proton bergerak ke kiri melintasi celah sehingga bidang kiri haruslah negatif supaya medan listrik pada celah tetap berfungsi mempercepat proton-proton. Frekuensi yang dilambangkan dengan F dari tegangan bolak-balik yang diberikan harus sama dengan frekuensi proton-proton yang bergerak melingkar. Partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan v tegak lurus terhadap medan magnetik, menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari R. Gaya sentripetal penyebab gerak melingkar berasal dari gaya Lorentz, sehingga diperoleh rumus berikut. Fs sama dengan Fl, di mana frekuensi sentripetal sama dengan frekuensi Lorentz. Gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz. Nah, gaya sentripetal sendiri dirumuskan dengan M dikali V kuadrat per R. Sedangkan gaya Lorentz yaitu Q-V dikali medan magnet. Dari persamaan tersebut, maka kita peroleh kecepatan proton-proton bergerak yaitu Q/Br per M. Nah, dari persamaan tersebut kemudian kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran atau disebut dengan periode. Nah, teman-teman bisa melihat persamaan pada PPT saya berikut ini. Frekuensi dari tegangan bolak-balik yang diberikan tidak tergantung pada jari-jari. Karena itu, frekuensi tidak harus diubah ketika ion-ion mulai dari sumber dan dipercepat untuk menempuh jari-jari yang makin lama makin besar. Energi kinetik maksimum partikel bermuatan atau proton ketika keluar dari siklorton yaitu dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana kita ketahui tadi bahwa V itu adalah Q/Br per M. Nah, oleh karenanya dari persamaan tersebut kemudian kita dapatkan energi kinetik maksimum partikel bermuatan atau proton ketika keluar dari siklorton yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan Q kuadrat B kuadrat R kuadrat per 2M. Energi kinetik yang diperlukan proton-proton sama dengan energi yang akan diperoleh proton-proton jika proton-proton dipercepat melalui beda potensial yang cukup besar. Adapun reaksi yang dihasilkan oleh siklorton yaitu
merupakan reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel. Nah, partikel penembaknya itu adalah proton yang berenergi tinggi yang keluar dari sikloton atau ketika menyerap neutron lambat terjadi dalam reaktor nuklir. Adapun contoh reaksi fisi ketika Li ditembakkan proton atau litium. Nah, teman-teman bisa melihat reaksinya, yaitu untuk berlangsungnya reaksi fisi di atas diperlukan peralatan yang disebut dengan sikloton untuk mempercepat proton tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sikloton yang